Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rudi Saputro, mahasiswa UIN Malang, jurusan manajemen. Di sini saya ingin bagikan tips dan tutorial cara merunning data menggunakan Smart PLS 3 dengan uji dengan perantara mediasi dan juga moderasi. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya sudah menyiapkan data dengan bagian kuesioner yang telah saya buat file. Oke, pertama-tama kita install dulu ya. Bagi yang belum punya, kalau yang sudah punya langsung kita klik new project untuk membuat subjek ataupun eh, ini wadah buat datanya nanti, ujian nanti ya. Hubung saya itu di sini untuk mengumpulkan tugas UAS, makanya saya tulisin UAS statistik itu aja. Statistik. Oke, udah. Setelah itu kita klik dua kali ya di bagian sini. Sudah muncul tampilan seperti ini. Klik dua kali untuk mengimpor data yang telah saya sudah siapkan di setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik dua kali bagian ini, panah ini. Nah, setelah kosong seperti ini, kita masuk connect kan ya. Nah, berhubung ini kan X1, X2, X3, dan kayak ini tabel Y. Nah, berhubung di Smart PL3 itu tidak bisa langsung ya, maka kita kalikan nanti BS dan juga BLI perkalian jadi ditaruh di sini, akan nanti lebih mudah dalam melakukan pengujian. Nah, seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kita kecilkan dulu bagian sini agar nanti bisa lebih jelas. Oke, seperti ini kita konekkan dulu ya. Nah, kita klik connect. Sebenarnya ini ke sini, ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, sini ke sini, dari meditasi, nah, seperti ini. Nah, setelah tampilannya berubah warna jadi biru, nah bisa kita lanjut ke langkah berikutnya ya. Ini calculate. Kita klik paste algorithm. Nah, setelah tampilan seperti ini kita klik start calculation. Kita tunggu. Ini kan ya 30 menit. Nah, nggak sampai. Sudah selesai. Nah, kita lihat langsung ke auto loadingnya. Nah, nah, seperti apa? Nah, kita lihat tampilan seperti ini. Apabila ada yang berwarna merah, jadi ini ada data yang tidak valid. Maka ini kemudian tidak bisa dilanjutkan. Ya bisa sih, tapi karena lebih baik kita lakukan pengujian ulang karena ada dua variabel yang berwarna merah. Takutnya nanti tidak bisa dilakukan dan yang pilih lanjut. Kita lihat dari overloadingnya yang berwarna merah itu variabel brand experience dan juga brand secretness nomor 6 juga dua ya. Kalau yang brand experience itu bisa dihapus dari sini langsung. Nah, akan tetapi yang brand secretness yang nomor 6 ini tidak bisa karena ini telah terjadi penjumlahan dan love dan operation. Dia nanti mempengaruhi angka yang ini yang muncul seperti itu. Nah, maka kita lakukan eh, rombak ulang di bagian bukan ini, bukan, rombak di bagian dan ini apa di Excel-nya langsung ya nanti. Nah, setelah kita masukkan data yang baru, nah kita bisa coba lagi pengujian ulang. Kita klik as algorithm.
Kita start calculation. Kita tunggu tampilan seperti ini. Kita masuk ke auto loading. Nah, setelah kita pembaruan mengurangi BI yang nomor 23 BS 6-nya aktif peroleh data yang valid berwarna hijau semua. Nah, auto loading ini menggunakan apa kerjaan dengan ditentukannya di average varian ini. Kita lihat hasilnya di bagian sini. Kita lihat dulu. Menurut teori Moultra, nilai autoloading ini dianggap cukup konteks validitas valid apabila di angka 0,7. Nah, di sini. Apabila di angka 0,7. Nah, ini hampir keseluruhan ya. Ini berwarna hijau semua, jadi dikatakan valid. Lanjut dengan menggunakan average tadi, bisa kita lihat di construct, reliability, and validity. Nah, average ini bisa reliable ataupun valid apabila berkisar di angka 0,50 ke atas. Nah, ini setelah dilakukan hasil ujian berangka 0,50 ke atas dari 0,6, 7, 1, 7, 6, 7, 8. Ini bisa dikatakan valid. Terus lanjut ke discriminative validity ini. Uji validitas diskriminatif ini mengukur sejauh mana sebuah variabel benar-benar berbeda dari variabel lain. Nah, ini harus berbeda dengan variabel yang lain juga dari pre-experience, pre-love, perkalian dari periode, dari pre-sekarnas, pre-sekarnas, pre-trans, pre-one, self. Di sini memiliki perbedaan di masing-masing angkanya seperti ini. Jadi harus lebih besar daripada yang bawah, yang paling atas itu harus lebih besar ya. 821, 5 ini, 8 ini, soalnya ini kan perkalian jadi wajar kalau hasilnya itu besar. Nah ini 7, 7 ini, 1 ini ke 9, 8 ke 7, dan seterusnya. Terus yang kedua itu Cronbach alpha ya, Cronbach alpha itu adalah untuk mengukur keandalan internal dan konsistensi internal dari sebuah variabel. Nah, ini menunjukkan seberapa baik serangkaian indikator yaitu pengukuran menggambarkan variabel yang sama. Ya, menurut uh, Ultra Cronbach alpha yang dapat diterima adalah 0,70 dengan nilai yang sangat baik di atas 8. Nah, berhubung yang kita lakukan uji itu hasilnya di atas 0,7 maka dapat dikatakan valid. Seperti ini ya. Wah, trik. Nah, akan tapi ada satu dari pre-experience yang eh, tidak valid ataupun variabelnya lemah ini. Ya, 0,5. Jadi kan tadi syaratannya 0,7 atas ataupun bisa dikatakan sangat baik apabila di kisar angka itu 0,8. Nah, ini 0,5. Jadi ini dikatakan lemah seperti itu. Lanjut ke uji model fit, kita bisa lihat di quality kriteria ke model fit ini. Nah, di sini model fit itu bisa dilihat di bagian SRMR dan juga NFI. Nah, di SRMR ini hasil hasil dari uji itu nominalnya itu harus di harus di bawah 1 atau juga mendekati 0. Nah, kalau yang NFI ini harus mendekati 1 apabila data atau variabel itu dikatakan valid itu harus mendekati 1. Nah, itu berbanding terbalik kepada SRMR itu harus mendekati 0 apabila ingin dikatakan valid seperti itu. Nah, ini kan 0,4, 0,5 kan juga mendekati 0 itu makanya kata valid juga.
yang berbanding terbalik di NFI itu harus mendekati 1,8, 0,3. Ini dikatakan valid juga. Nah, seperti ini, dalam teori probabilitas juga kan seperti itu. Yang kurang dari 0,8 dianggap sebagai indikator model yang baik. Yang untuk SRMR, nah seperti ini. Nah, yang untuk NFA itu harus mendekati nilai 1, dikatakan valid. Yang ini tuh ya, ini uji R square. Nah, di sini. Nah, R square ini untuk melihat variabel yang dihubungkan, yang dihubungi. Nah, variabel yang dihubungi itu Brainlove, EWOM. Ini kan dihubungi oleh brain experience, brain trans, self congruence, dan juga perkalian antara brain secondness dan juga brain love tadi sebagai model, sebagai mediasi. Nah, ini di angka 0,64. Nah, di angka 0, dan juga 6,3 yang mempengaruhi. Jadi, nah, seperti ini variabel yang modelnya digunakan. Seperti itu. Lanjut ke pengujian terakhir, kita masuk ke ini, ke seperti sel ini ya, seperti ban ini, kita masuk ke calculate, kita pilih ke yang bootstrapping, bukan yang PLS algorithm lagi ya. Bootstrapping, kita klik, langsung start calculation. Maaf suara saya sedikit habis ini ya. Jadi nggak kedengeran. Kita bisa tinjau, kita bisa lihat di total efek seperti ini di bagian uji hipotesis. Nah, kan bisa terlihat dari masing-masing dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya yang dimediasi maupun dimoderasi. Nah, ini muncul yang berwarna merah jadi yang tidak diterima ataupun ditolak. Brain experience ke EWAM ini ditolak. Dan jika perkalian antara brain log dan brain secondness ke EWAM ini juga ditolak. Nah, di soalnya kan terlihat juga di apa kerangka konseptualnya itu. Nah, di ini kan juga menghubungkan yang H-base ini kan perkalian yang H10 ya X3 itu mediasi melalui Z ke Y. Nah, bagaimana caranya? Itu melihatnya di mana caranya di Swift indirect effect ini di sini. Nah, kan di sini bisa dilihat brain experience, brain love di mediasi melalui brain love ke EWAM ini hasilnya itu negatif, namun tidak terima karena kan berwarna merah. Kalau yang hijau itu nanti pasti diterima. Dan juga yang terakhir itu H11 karena antara perkalian antara Z atau mediasi ke modulasi untuk menuju ke Y itu bisa kita lihat ke total efek kembali lagi. Nah, di sini kita panjangkan dulu biar kelihatan. Nah, di sini terjadi ketidakvalidan data. Nah, simpelnya di Smart PLS 3 itu bisa terlihat data itu valid apa enggak itu dari warnanya. Nah, hijau itu valid, kalau yang merah itu tidak valid. Nah, seperti itu simpelnya. Mungkin cukup sekian pemaparan tutorial ya. Tutorial yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman yang menonton bisa mengambil pelajaran juga hikmahnya yang dari yang saya sampaikan tadi. Dan juga saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang telah saya lakukan. Saya juga meyakini bahwa video yang saya buat ini masih belum cukup sempurna. Untuk Bu Nuna ini mohon maaf juga apabila masih banyak kesalahan yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.